Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari Jumat yang mulia di penghujung bulan yang mulia. Kita lanjutkan ngaji tentang bab zakat dan sedekah, yakni judul pagi hari ini adalah pintu sedekah. Saudaraku muslimin dan muslimat, sebagai pengantar sebelum kita simak hadisnya, bahasanya di surga terdapat pintu-pintu yang akan memanggil siapapun untuk masuk ke dalamnya. Ada pintu puasa ar-royan, ada pintu jihad, ada pintu sholat, dan yang terkeren diantaranya adalah babus sedekah, pintu sedekah. Ini akan memanggil saudara-saudara sekalian yang bersedekah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat saya, itulah pintu yang terkeren. Kalau diandaikan sama-sama memilih kendaraan di dunia nyata ini, kita orang kebanyakan ini adalah kendaraannya adalah Avanza, kata mobil sejuta umat. Ini pintu kebanyakan pengandaian kiasnya bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, berpuasa, adalah pintu kebanyakan. Nah, bagi orang yang ahli sedekah adalah orang yang tahu harga. Jadi sama-sama membeli kendaraan, tentu mereka memilih yang mewah. Ya, ada mungkin Pajero, mungkin ada Alphard, ada Range Rover dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira kiasnya kalau di dunia itu orang kaya tahu nilai, tahu estetika, tahu kenyamanan, dan harganya pun ini tidak murah. Inilah pintu sedekah menurut hemat saya. Ya, orang yang ahli bersedekah dengan ikhlas maka akan dipanggil dari pintu babus sedekah. Mengapa tidak disebut sebagai pintu zakat misalnya? Menurut saya, karena zakat ini hanya terkhusus bagi orang kaya. Jadi zakat itu sudah sampai nisab dan sampai haulnya maka dikeluarkan zakat. Tapi sedekah ini maknanya lebih luas. Bukan hanya bagi orang kaya, tapi siapa saja yang bersedekah sedikit apapun, seberapapun, ini karena ikhlas harapkan ridha Allah, sesungguhnya dia telah bersedekah. Bisa dengan harta bendanya, kekuasaannya, dengan akal pikirannya, dengan tenaganya, bahkan dengan doanya. Ini lebih luas. Babu sedekah. Tentu kita ingin masuk ke sana. Lebih di hari Jumat ini, mari saudaraku sekalian, kita bersedekah semampu kita ya, di Jumat berkah. Baik, mari kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abu Thahir wa Harmalah Ibnu Yahya tuji bi wal lafz li Abi Thahir qala hadatsana Ibnu Wahab ahbaroni Yunus an Ibnu Syihab an Humaid Ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudi fil jannati ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli salat du'iya min babis salat faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah faman kana min ahli siyam du'iya min babir rayan. Qala Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala Rasulullah SAW na'am warju wa an takunu minhum. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Harmalah bin Yahya al-Tujibi, lafadznya milik Abu Thahir, keduanya berkata
telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela Allah, membela agama Allah, fisabilillah, maka dia akan dipanggil kelak di dalam surga. Wahai hamba Allah, inilah pahala kebaikanmu. Barang siapa yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ikut berjihad untuk menegakkan agama Allah, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan siapa yang rajin berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Rasulullah menjawab, ya, ada. Dan aku berharap kamulah salah satu dari mereka yang dipanggil dari semua pintu. Sahabat Abu Bakar. Ya, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar. Dalam latar belakang di atas, bahwasanya ada pintu-pintu di surga sesuai dengan kecenderungan kita, amal perbuatan kita yang terbanyak. Dan pintu yang terkeren, pintu yang paling alpat begitu menurut teman saya adalah pintu sedekah. Maka berpagi-pagi kita bersedekah, ya, berbondong-bondong beramai kita bersedekah, hidup dalam sedekah, sehingga nanti yang nampak dari amal perbuatan kita adalah kita menjadi orang yang rajin, jadi ahli sedekah. Belum lama ada seorang legendaris penyanyi heavy metal, Ozzy Osbourne, kelahiran Birmingham, Inggris, ini meninggal dunia. Dia terkenal dari zaman dahulu kala, 80-an adalah penyanyi metal, penyanyi musik cadas. Sampai akhir hidupnya dia pun menutup konsernya Back to the Beginning itu dengan musik cadas. Maka dia terkenal sebagai penyanyi heavy metal, penyanyi musik cadas. Ini sebagai perandaian kias bagi kita sekalian, bahwasanya kalau kita suka bersedekah, rajin bersedekah, orang pun menilai kita sebagai ahli sedekah. Sampai akhir hidup kita pun kita ingin sebelum menghembuskan nafas mungkin pun kita ingin bersedekah dengan apa yang kita miliki, sehingga pencitraan kita adalah ahli sedekah. Seperti inilah nampaknya nanti kita akan dipanggil dari arah pintu mana kecenderungan kita yang paling banyak. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, adakah pintu yang kedua, adakah pintu masuk khusus di surga nanti bagi orang yang ahli bersedekah? Iya, benar. Ada, disebut sebagai babu sodakoh, yang akan memanggil kita yang cenderung banyak rajin bersedekah tadi untuk masuk ke dalamnya. Pintu paling mewah, paling istimewa, pintu yang paling tahu harga kalau dalam bahasa saya. Yang ketiga, lantas bagaimana dengan orang yang juga melakukan amal kebaikan lainnya seperti sholat, berpuasa, berbakti pada orang tua, berjihad jalan Allah. Nah, mereka pun akan dipanggil dari pintu kecenderungan amal perbuatan mereka yang terbanyak ketika di dunia. Dan ada satu keistimewaan dalam hadis tersebut di atas, bahwasanya sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Du'ya min tilkal abwab. Naam, jawab Rasulullah SAW, benar, ada. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap kau, wahai Abu Bakar, adalah salah satu di antaranya yang dipanggil dari semua pintu. Wow, bisa memilih begitu. Ya, yang keempat, hadis ini mengabarkan bahwa setiap orang beramal akan dipanggil dari pintunya masing-masing. Di jalur lain, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amil bab wa min abwabil jannah yud'aminhu bizalikal amal. Bahwasanya setiap orang yang beramal itu ada pintu khusus di surga dan dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang telah dilakukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, sahih.
Yang kelima, hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan sahabat Abu Bakar. Sebab Nabi mengatakan di akhir hadis, arju antakuna minhum. Aku berharap kamu, wahai sahabat Abu Bakar, adalah orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Dan harapan Nabi adalah tentu saja kenyataan. Okay? Para ulama berpendapat bahasanya harapan Allah dan Rasulnya adalah pasti terjadi. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah senantiasa berikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, anak turunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat bersedekah di saat sehat, saat fikir, saat ingin kaya, di saat apa saja, di mana saja, dengan apa yang kita miliki, potensi yang Allah berikan, harta benda, kekuatan, kekuasaan, pikiran, atau bahkan dengan doa kita. Semoga Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat bersedekah di hari Jumat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.